Alat dini kulih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah sholat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa hadir menjalankan sholat maghrib dilanjutkan dengan majelis ilmu yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan majelis ilmu kita pada malam hari ini adalah menjadi majelis ilmu yang bermanfaat dan barokah ya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa mencintai dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama saya menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tempo hari Ustadz Mas Duki membisiki saya, gimana kalau Pak Tobroni mengisi acara kemuhammadiyahan, nah, gitu ya. Ya, namanya ajakan kebaikan pasti saya terima ya, gitu kan. Jadi karena pertemuan kita ini adalah pertemuan yang insya Allah berseri ya, maka mungkin akan saya awali dari hal-hal yang sifatnya yang tampak ya, yang permukaan dulu ya. Nanti yang dalam-dalamnya sambil berjalan kita ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Indonesia ini walaupun jauh dari pusat Islam di Timur Tengah, tetapi sebuah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Walaupun kita terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan dengan lautan, kemudian dari berbagai etnik, suku, bahasa dan sebagainya, namun alhamdulillah kita semuanya ini bersatu ya dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan memang salah satu yang menyatukan Indonesia ini adalah agama Islam kita ini. Jadi agama Islam kita menyatukan seluruh warga bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, sehingga ketika kita kemanapun kita pergi, maka kita ketemu saudara kita sesama muslim ya. Walaupun ada yang membantah bukan Islam yang menyatukan Indonesia, tetapi musik dangdut katanya gitu ya, ya. Yang boleh-boleh saja lah. Jadi musik dangdut menyatukan Indonesia, tapi kita mengatakan Islam adalah
rahmat bagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa kita, dan alhamdulillah ikut menyatukan bangsa Indonesia ini. Dan alhamdulillah umat kita ini diberi kekuatan, ya, yang namanya civil society, ya. Civil society itu adalah kekuatan yang berbasis pada masyarakat, ya, bukan kepada negara. Di berbagai belahan negara Islam itu tidak semuanya tumbuh yang namanya civil society, ya, tapi adalah state society, ya. Artinya keberadaan bangsa itu, keberadaan masyarakatnya sangat tergantung pada negaranya. Kalau negaranya bermasalah, seluruh sendi kehidupan itu bermasalah, termasuk juga di dalam kehidupan agama itu ikut bermasalah. Misalnya di Afghanistan, ya, di Irak, di Syria, Libya, Yaman, dan sebagainya. Tapi di Indonesia ini tidak. Di Indonesia itu tumbuh yang disebut dengan civil society, yaitu kekuatan yang berbasis pada masyarakat. Sehingga pada suatu ketika sekiranya bangsa kita ini agak goyah, ya, maka Indonesia ini tetap eksis, ya. Bahkan kadang-kadang ketika negara kita sedang goyah, negara minta bantuan kepada civil society, minta bantuan kepada masyarakatnya, ya. Ini terbukti misalnya peristiwa 65, 55, 65, 98 dan sebagainya. Ketika negara kita ini goyah, maka alhamdulillah Indonesia itu masih tetap eksis, ya. Nah, civil society itu diantaranya adalah organisasi sosial keagamaan, ya. Ada Muhammadiyah yang tertua, ada Nahdlatul Ulama, dan juga ada ormas-ormas yang lain. Karena itulah maka organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia ini itu merupakan bagian dari rahmat Allah kepada bangsa dan negara ini. Jadi kita mengatakan misalnya Indonesia ini atau negara kita ini kira-kira apa mampu menyelenggarakan pendidikan, semua ditangani negara. Tampaknya negara kita tidak mampu, ya. Apakah kesehatan juga bisa semua ditangani negara? Masjid apa bisa dibangun oleh negara? Ya. Kalau kita pergi ke Singapura, namanya masjid itu dibangun oleh negara. Di Malaysia, masjid itu dibangun oleh negara, ya. Walaupun ada masjid-masjid yang dibangun oleh masyarakat, tetapi mungkin kira-kira 95% itu masjid pun dibangun oleh negara. Kalau Indonesia ini kira-kira masjid yang dibangun negara ada, yaitu masjid namanya Amal Bakti Muslim Pancasila. Tapi itu pun dari urunan, ya. Itu pun juga dari urunan para PNS, ya. Zaman Pak Harto dipotong, ada yang dipotong 100.000, ada yang dipotong 50.000, ada yang dipotong 10.000, bahkan ada yang dipotong 1.000, ya. Tapi namanya ASN atau PNS jumlahnya besar dan dikumpulkan, maka hampir 1.000 masjid yang dibangun oleh
Pak Harto, ya. Inilah. Tapi mayoritas atau hampir 95% masjid-masjid kita ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Sehingga masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang kuat, ya. Masyarakat yang kuat. Masyarakat yang bisa menghidupi dirinya sendiri, ya. Krisis ekonomi, para pengusaha-pengusaha besar, para bank-bank besar hampir kolab, tapi masyarakat kita alhamdulillah tetap hidup, tetap eksis, ya. Jadi inilah kekuatan bangsa Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa yang lain, dan bahkan kekuatan ini bukan hanya dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, tapi juga dalam bidang pertahanan dan keamanan, ya. Jadi TNI kita itu jumlahnya berapa, alat-alat perangnya bagaimana, ya. Tapi ketika masyarakat kita itu bergerak, ya, maka tidak ada kekuatan yang bisa menandinginya. Saya ini pernah mengunjungi Vietnam, Bapak Ibu semuanya. Pada waktu perang Vietnam antara Vietnam dengan Amerika, maka salah satu negara yang berani membantu Vietnam itu adalah Indonesia. Indonesia itu membantu logistik Vietnam zaman Pak Harto itu. Berani loh Pak Harto itu, berhadapan dengan Amerika. Kemudian yang kedua, membantu strategi perang gerilya. Perang gerilya itu kita sembunyi, ya, apa di bawah tanah atau di mana gitu. Begitu ada patroli, kita sergap secara mendadak. Nah, itu yang paling ditakuti. Mau dibom ya tidak kelihatan, tapi ketika patroli, tahu-tahu dia menyerang. Nah, jadi kekuatan Indonesia itu luar biasa dalam hal pertahanan, keamanan, itu juga berbasis kepada masyarakat. Kalau dulu di istilahnya ada Hankam Rata, pertahanan, keamanan, rakyat, semesta. Jadi, lah, ini sudah terbentuk, ya. Hal ini terbentuk karena memang kita ini merdeka bukan karena pemberian bangsa penjajah. Kita itu merdeka karena memang kita ini berjuang merebut kemerdekaan itu. Lain dengan negara-negara lain, Singapura, Malaysia, itu merdeka karena diberikan oleh penjajahnya. Pakistan, Afghanistan itu diberikan. Indonesia itu merdeka karena perjuangan dengan segala daya upaya, ya, rakyatnya yang berjuang, ya. Jadi inilah memang ini kan bagian dari basis sosial. Basis sosial negara kita itu sangat kuat, ya, sangat kuat. Kadang-kadang kita ini saking kuatnya itu, ya biarlah negara itu begitu, ya, saya nggak ikut-ikutan, tapi kita tetap eksis, iya kan? Oh, itu Indonesia itu. Jadi Indonesia itu seperti itu, ya. Nah, salah satu penopang kekuatan civil society itu adalah Muhammadiyah. Karena itulah maka Muhammadiyah, mungkin juga tanpa menafikan yang lain, Muhammadiyah sampai sekarang menjadi kekuatan civil society yang luar biasa. Dan bahkan Muhammadiyah bukan hanya berperan di dalam kehidupan dalam negeri, tetapi juga dalam kehidupan di mancanegara, ya. Jadi konflik di berbagai wilayah Muhammadiyah ikut tampil, di Palestina ikut tampil, ya.
Sehingga dikatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam yang paling rapi di dunia, ya. Yang paling rapi di dunia. Dan ini yang mengatakan begitu bukan kita, tapi para pengamat asing seperti William Hefner, ya, kemudian Yun Jum, Mitsuo Nakamura, dan lain sebagainya yang mengatakan seperti itu. Dan kalau kita saksikan memang iya, insya Allah, ya. Walaupun kita ini belum maju-maju amat, ya, tapi memang di tempat yang lain tidak ada gitu masalahnya. Di tempat lain tidak ada. Jadi kalau kita lihat di tempat lain tidak ada yang seperti kita ini. Karena itulah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kekuatan yang kita miliki ini, ya. Oke. Jadi kalau dari sisi historisnya saya kira kita banyak yang mengetahui, ya. Jadi ada sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau dilihat dari asbabul wurudnya berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah ini, yaitu ada faktor objektif dan faktor subjektif, ya. Faktor objektifnya memang kira-kira kayak apa bangsa Indonesia, umat Islam pada era penjajahan Belanda. Kita bisa bayangkan kayak apa kira-kira. Kalau menurut cerita-cerita orang tua kita, itu pakaiannya terbuat dari karung, ya, karung. Karena karung itu nggak pernah dicuci, maka di situ ada namanya kutu, ya. Jadi orang Indonesia dulu seperti apa itu? Pakaiannya karung, ya, isinya kutu. Dan karung ini kalau sering berganti mungkin bisa diganti, dicuci. Tapi biasanya hanya satu karungnya itu. Pakaian karung itu hanya satu. Betapa sangat menderitanya kita zaman itu, ya. Bangsa kita zaman itu betapa sangat menderitanya, sangat faktor objektif, ya. Sehingga ada kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang luar biasa, ya. Yang luar biasa. Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang luar biasa, nggak bisa dibayangkan lah kira-kira. Kemudian faktor subjektifnya adalah karena faktor Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri, ya. Jadi beliau ini adalah orang yang lurus, orang yang cerdas, orang yang ikhlas insya Allah, ya. Dan juga orang yang pemberani, banyak akal, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Dan saya kira tokoh-tokoh Islam di dunia ini yang bisa mewariskan satu gerakan yang permanen, itu salah satunya adalah beliau itu, ya. Ini kalau bisa kita bayangkan betapa banyaknya amal jariah yang diterima oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, gitu ya. Kira-kira begitulah. Idza mata banu adama in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Karena betapa banyaknya pahala yang mengalir untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, ya. Jadi, nah, kalau Kiai Dahlan juga tidak sendiri sebenarnya. Beliau mendirikan sekolah tahun 1911. Itu awalnya dikelola sendiri, ya, seperti miliknya pribadi. Tapi kemudian ada salah satu muridnya yang dulu ketika beliau mengajar di Quick School, ya, Kiai Dahlan mengajar di sekolah Belanda
tetapi ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya agama. Karena Belanda tidak mau ada pendidikan agama yang masuk intrakurikuler ya. Sehingga salah satu muridnya itu mengusulkan, "Yai, kalau sekolah ini dikelola sendiri, maka kalau nanti kiai sudah sepuh atau sudah tidak bisa mengelola lagi, maka keberlanjutan amal usaha ini akan menjadi masalah. Karena itulah maka sebaiknya sekolah ini dikelola dalam bentuk organisasi." Ya. Ini awal atau cikal bakalnya organisasi itu. Jadi memang kekuatan Muhammadiyah itu memang salah satunya adalah kekuatan organisasi. Ya. Jadi ini yang penting. Kemudian yang usul memberi nama Muhammadiyah itu adalah salah satu sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi juga menjadi keluarga. Itu namanya Muhammad Sangidu. Ya. Muhammad Sangidu itu mengusul agar organisasinya itu diberi nama Muhammadiyah. Ya. Jadi artinya Kiai Dahlan itu bisa mengakomodir ide-ide dari bekas muridnya atau muridnya, sahabatnya atau keluarganya dan sebagainya ya. Sehingga kemudian disetujui diberi nama Muhammadiyah ya. Jadi para pengamat kemudian menafsirkan pada waktu itu Muhammadiyah itu diambil dari kata Muhammad ya. Ada yang mengatakan diambil dari nama Muhammad Abduh karena beliau adalah muridnya Muhammad Abduh. Tapi yang paling kuat adalah bahwa nama Muhammadiyah itu diambil dari nama Nabi kita Muhammad yang diakhiri dengan ya nisbah. Ya nisbah bisa Muhammadiyyi atau bisa Muhammadiyah ya. Indonesiyi atau Indonesiah ya. Jadi karena itu sebenarnya kalau Indonesiah itu menjadi Indonesia itu boleh jadi ya itu pengaruh bahasa Arab juga itu ya. Endos dan Nesos kemudian menjadi Indonesia, cuma tidak menjadi Indonesia, tapi Indonesia. Ya. Jadi ya nisbah itu punya pengertian yaitu pengikut, ya, pengikut Muhammad secara personal dan sebagai nabi dan rasul. Ya. Jadi nama ini menjadi luar biasa. Ya. Jadi kita ini mendeklar diri kita ini sebagai pengikut setia, baik secara personal dan juga secara fungsional, yaitu Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi dan juga sebagai Rasul. Ya. Kemudian juga bisa berarti mengikuti ajaran Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Jadi kita ini konsisten ya. Jadi Muhammadiyah itu mudah ya. Cara kita memahami Muhammadiyah itu mudah. Dari sisi namanya aja sudah tampak gitu. Ya. Kemudian bisa bermakna umat Muhammad ya. Atau pengagum, mengidolakan Muhammad. Semuanya baik. Semua pengertian ini baik. Dan semua pengertian ini dalam sebuah hadis dijamin surga. Ya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ada umatku yang
saya jamin sebagai masuk surga, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah ya Rasul? Apakah si fulan? Apakah si fulan? Apakah si fulan? Bukan, ya. Dia adalah orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah bersamaku, tetapi dia mengikuti sunnah-sunnahku, dia mencintai aku, ya. Itu kan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk yang dijanjikan oleh Rasulullah itu sebagai orang yang dijanjikan masuk surga, ya. Inilah. Tetapi Muhammadiyah itu bukan pengikut Muhammadanisme. Nah, jadi bukan pengikut Muhammadanisme. Karena Muhammadanisme ini berbeda dengan Muhammadiyah. Karena orang Barat atau dulu disebut dengan para orientalis itu mengatakan ajaran Islam itu dengan Muhammadanisme, yaitu ajaran Muhammad. Dikatakan ajaran Muhammad karena mereka tidak mempercayai bahwa Islam itu merupakan agama wahyu, ya. Sehingga semua yang diajarkan oleh Rasulullah itu semata-mata keluar dari pikirannya sendiri, ya. Itu orang orientalis yang tidak menggunakan paradigma bayani atau yang tidak menggunakan paradigma imani atau yang tidak menggunakan paradigma teologis, maka mengatakan bahwa ajaran Islam itu adalah Muhammadanisme. Artinya kalau Muhammadanisme itu tidak berdasarkan pada wahyu, ya. Sehingga karena itulah maka Muhammadiyah bukan pengikut Muhammadanisme, ya. Tetapi mengikut Muhammad sebagai nabi dan rasul, merupakan umat Muhammad atau pengagum yang mengidolakannya, ya. Ini dari sisi bahasa, ya, secara sederhananya insya Allah kita ini paling mudah difahami. Muhammadiyah itu paling mudah difahami, ya. Juga kalau misalnya yang lain, misalnya Al-Wasliyah, apa sih Al-Wasliyah itu? Kan sulit itu. Misalnya Nahdlatul Wathon, sulit memahami itu. Kenapa diberi nama Nahdlatul Wathon? Itu sulit. Kalau diberi nama Muhammadiyah itu mudah kita memahaminya. Dan ini juga menggambarkan kerendah hatian para pendirinya, ya. Jadi Kyai Dahlan itu memang orang yang rendah hati. Jadi istilahnya itu orang yang ikhlas. Sehingga kalau Profesor Munir Mulkan, orang yang bermuhammadiyah, persis seperti yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, disebut mukhlis, orang Muhammadiyah yang ikhlas. Karena memang kekuatan yang dimiliki Kiai Dahlan itu adalah pada keikhlasannya, termasuk keikhlasannya memberi nama Muhammadiyah, tidak dinisbahkan kepada dirinya, golongannya, keluarganya, atau kepentingannya, ya. Semuanya tidak dinisbahkan ke sana, ya. Kemudian mengapa kita mengikuti Muhammad? Ya, karena kita ingin menuju kepada ridhonya, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, ya. Kita itu mencintai, mengikuti Muhammad karena kita ingin menuju ridhonya. Tapi juga kita ini ingin menuju cintanya dan ampunan
Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka memang kita ini bermuhammadiyah itu ikhlas. Ya. Kekuatan Muhammadiyah itu ikhlas. Jadi kita membangun amal usaha, kita pakai uang-uang kita sendiri, kita bertungkus lumus, kata orang Malaysia itu bersusah payah membangun amal usaha kita itu. Kita beri nama Muhammadiyah, kemudian kita serahkan aja kepada persyarikatan, ya, milik umat. Jadi ini tidak bisa terjadi di tempat yang lain, nggak bisa itu Pak terjadi Pak, nggak bisa. Budaya ini nggak bisa ditiru, nggak bisa itu ditiru itu. Biasanya kalau di tempat lain ya mendirikan ya nanti diwariskan kepada anak cucunya atau mungkin dijual, ya. Di kalangan Kristiani itu ya gereja itu milik pribadi Pak. Jangan dikira gereja itu miliknya organisasi. Kalau gereja ini sudah tidak sesuai, karena mereka mendirikan gereja itu untuk mendapatkan fee, ya, dari 1/10 itu katanya ini ya. Mudah-mudahan saya salah, katanya begitu. Karena ingin mendapatkan 1/10 itu. Jadi mendirikan gereja itu seperti franchise, seperti kita mendirikan Indomaret, ya gitu. Karena kalau gerejanya besar, umatnya banyak, maka fee 1/10 banyak. Sehingga kalau di luar negeri gereja itu juga dijual, kan itu ya. Jadi, di kita ini memang kekuatan keikhlasannya yang tiada taranya, yang luar biasa itu. Jadi, dan itu dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Memang founding fathers kita seperti itu, ya. Mengikuti Muhammad menuju rahmatan lil alamin, ya. Jadi kita itu dalam rangka menjadi pilar-pilar tegaknya rahmatan lil alamin, ya. Walaupun mungkin pilar kita itu kecil, tapi kan kita ikut membantu, ya. Ibarat masjid itu walaupun kita ini kecil membantu semen 1 sak, tapi kan kita membantu tegaknya rahmatan lil alamin. Karena memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu memang seperti itu, ya. Jadi kemudian mengikuti Muhammad untuk izul Islam wal muslimin, ya, untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin, ya. Mengikuti Muhammad untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena ini masuk di dalam MKCH, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi rahmatan lil alamin itu akan tercapai kalau kita punya negara, dan negara itu negara yang baik, kemudian yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengurus negara itu banyak salahnya, mengurus rakyat itu banyak salahnya. Karena mengurus hampir 300 juta itu pasti dikatakan akan banyak salahnya. Tapi yang walaupun orang yang banyak salahnya, tapi yang terbaik adalah orang yang salah tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, kita itu menjadi manajer perusahaan, banyak salahnya. Tapi kalau salahnya itu diampuni, itu kan sudah selesai salahnya itu. Kemudian tentu agar kita ini bahagia, ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Kita ini ingin selamat, ya. Mengikuti Rasulullah, mengikuti Muhammad, ingin selamat dunia dan akhirat, ya. Kita mengikuti Muhammad ingin membangun masyarakat
muslim yang sebenar-benarnya, ya. Jadi kalau kata Al-Farabi itu al-mujtama al-fadilah, mengikuti Muhammad untuk masuk surganya. Itu aja. Simple kita ini sebenarnya. Muhammadiyah itu simple. Karena itulah maka saya katakan kita bermuhammadiyah itu ya dalam rangka berislam yang baik dan benar. Bukan ingin membanggakan organisasi, bukan ingin merasa yang paling benar, bukan ingin merasa yang paling baik, bukan kita itu menyombongkan diri, yang lain kemudian di bawah kita atau lebih rendah dari kita, bukan. Ini saya kira nawaitu kita bermuhammadiyah itu saya kira di situ, ya. Karena itulah maka Muhammadiyah itu sebagai alat, ya. Muhammadiyah itu sebagai alat. Kita mau ke Surabaya perlu kendaraan, itu, ya. Muhammadiyah itu alat. Tapi walaupun alat, kalau alat itu canggih, itu penting. Walaupun alat, tapi alat itu kalau bisa alat yang baik dan canggih. Kalau kita pergi ke Surabaya naik sepeda ontel, iya, kapan sampainya? Iya, nggak sampai-sampai, bermasalah di jalan. Ya, walaupun alat itu, bagaimana alat itu menjadi alat yang canggih? Ya, jangan sekedar alat. Kalau sekedar alat ya namanya untuk mencapai tujuan itu lama atau mungkin nggak tercapai tujuannya karena alatnya nggak ada. Tapi jangan sampai kita mencintai alat berlebih-lebihan. Nah, itu kan namanya alat. Kita punya mobil kan alat transportasi. Kita mencintai mobil kita rawat, kita setiap bulan kita bawa ke dealer resmi, ya, misalnya Pak Hamdi, ya. Itu dalam rangka supaya alat itu menjadi alat yang canggih, bukan kita ini terus kita masukkan ke dalam hati kita. Oh, kita sangat mencintai mobil kita ini sehingga kesenggol orang yang sakit hati kita, kan itu, ya. Jadi ya alat itu ya seperti itulah. Yang kedua, Muhammadiyah itu tempat, ya, tempat. Tempat itu penting, ya, untuk berteduh, berkeluarga, ya, untuk kita berdomisili dan lain sebagainya. Tapi tempat ini ya tempat, ya, bukan hakikat, ya. Tapi kalau bisa tempat kita itu ya yang baik, ya. Kita punya rumah, ya kalau bisa rumah kita itu ya yang baik, yang luas, yang nyaman, ya, yang kita bisa berkarya, yang kita bisa melayani tamu dengan baik, kita bisa menjamu keluarga handai tolan yang datang dengan baik, ya. Karena tempat ini juga bisa menjadi alat untuk berbuat kebaikan, ya. Tempat. Yang ketiga sebagai manhaj, ya, manhaj, yaitu cara berpikir sebagai mindset, ya, cara berpikirnya. Jadi manhaj ini macam-macam, ya, cara berpikir kita itu macam-macam. Banyak orang ingin menanam sayuran, ya, bisa menggunakan aquaponik, ya. Ini sampai Isya, ya. Ya, ini sampai sini aja nanti. Ya. Sebagai manhaj dan sebagai manaj. Manaj itu manajemen. Ya, dah? Manajemen. Nah, mungkin sampai di sini dulu, ya. Dan ini kan pengajian ini kan sampai Isya, ya.
Jadi nanti bila ada hal yang bisa dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena itulah maka kesimpulannya, walaupun Muhammadiyah itu sebagai alat tempat manhaj dan manhaj, tetapi harus kita rawat, kita jadikan alat tempat ini sebagai tempat yang canggih. Ya, jangan sampai kita ini misalnya punya kendaraan yang reot disepelekan orang, atau tidak bisa membawa sampai kepada tujuan dengan nyaman, cepat, dan mungkin sejahtera atau bahagia. Ya, Bapak Ibu dan hadirin wal hadirat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira kita melakukan pengenalan awal, ya. Masih kulitnya saja. Ya, nanti mungkin lama-lama kita sampai kepada isinya, ya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian dan kesabarannya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Muhammad yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghuni surganya. Demikianlah nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum.